ini adalah problem yang merupakan hak dasar manusia, Ah, hak dasar yang dijamin oleh oh iya, undang-undang. betul. Tapi problem ini tak tuntas-tuntas juga di Batam. ATB katanya akan lebih baik lagi dibandingkan ATB dulu katanya ABH lebih begitu. baik katanya dari ATB. Katanya. Ya, betul. Tapi kan kita ngelihat ya problemnya sama-sama aja. Nah, nanti malam mulai pukul 22 itu akan mati air. Halo, selamat sore pembaca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 20 Juni 2024. Kalau 26 kecepatan ya Bang Nur ya. Ya. Apa berita paling hot Hari ini. hari ini? Mungkin pada bertanya-tanya apa yang hot. Ya. Menurut saya paling hot itu PPDB kayaknya. Iya, PPDB. Karena ada sekitar 600 lebih ya, hampir 700 siswa yang tidak lolos PPDB SD negeri. Sementara kuota tersisa dari rencana daya tampung masih ada 1046. Artinya yang mendaftar sebenarnya tidak sampai dengan jumlah kuota. Tapi kok masih ada yang tidak tertampung. Ya. Kira-kira apa sebabnya? Karena memang pengen di sekolah yang ini, pengen di Ya. sekolah yang itu. Jadi ya kadang-kadang masyarakat pengen spesifik sekolahnya A. Padahal sekolah B dia bisa diterima kan Bang gitu. Ya, jadi ya karena sebaran sekolah juga tidak merata ya dengan jumlah penduduk. Misalnya di wilayah A, di kecamatan A, sekolah SD mungkin ada 3 dan kecenderungan masyarakat hanya di sekolah A misalnya. Nah, akhirnya kuota di sekolah A itu habis, kuota di sekolah B tidak mencukupi. Lalu solusinya seperti apa? Orang tua diminta cari sekolah alternatif. Nah, sekolah swasta juga banyak kok, apalagi yang berbasis Islam ya. Ya, dan SDI itu udah banyak katanya sekali. tahun ini SD berbasis Islam terpadu itu Ya, Islam terpadu sangat juga diminati oleh orang tua Iya. untuk tataran SD ya Bang. Iya. Sangat diminati. Nah, ini kan problem SD ini kan sudah nampak nih Bang. Ya. Nanti ini pas SMP, SMK atau SMA kayaknya problemnya sama terjadi lagi. Iya. Karena pengen sekolah A atau sekolah B tapi sekolah ini jadinya problemnya akan sama lagi. Menumpuk jadinya di sekolah tertentu ya. Akhirnya sebaran pendaftar itu tidak merata jadinya. Tapi ada satu clue yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam bahwa kebijakan selanjutnya kita tunggu Pak Wali. Apakah Pak Wali nanti mengeluarkan kebijakan bahwa tampung semua tapi ditempatkan di sekolah yang RDT-nya atau daya tampungnya belum full. Tapi resikonya itu tadi mungkin jaraknya sedikit lebih jauh dari jarak di sekolah awal yang dituju. Boleh saya tebak nggak kira-kira kebijakannya? Ya boleh, silakan. Nanti di Korek Batam Pos. Jadi sebenarnya kalau melihat kecenderungan dari tahun ke tahun ya Bang. Iya. Mungkin beberapa tahun lalu sempat ada demo, lalu sempat mendatangi tempat Pak Wali lagi ngapain. Jadi biasanya kecenderungan Pak Wali itu lebih mendengarkan akomodatif gitu ya. Akomodir permintaan-permintaan masyarakat. Iya, apalagi ya gitulah. Ya gitulah. Jangan dipanjangkan. Ya, cukup itu saja. Ya, tapi mudah-mudahan kita berharap 1-2 hari ini keluar kebijakan dari Wali Kota Batam terhadap 600 lebih calon peserta didik baru yang tidak tertampung di SD negeri. Di SMK gimana perkembangannya? Kabarnya kalau SMK itu antusiasmenya tinggi Bang ya. Untuk SMK 7 itu daya tampungnya 620 sedangkan pendaftarnya 936. Jadi melebihi dari kota. Berarti bakal ada yang tidak tertampung juga bakal ada. Makanya saya bilang mungkin problemnya akan sama lagi seperti di SD atau di nanti jenjang lainnya. Betul. Karena permintaan masyarakat itu kadang-kadang pengennya ke sekolah A, sekolah B dan merasa masih ada sekolah favorit. Ya. Tapi sebenarnya kan secara saat ini tidak lagi ada sekolah favorit. Kan? Semua sekolah itu sama, tarafnya sama, standarnya juga sama. Iya. Cuma yang SMK masih ada kesempatan Jadi ketika misalnya di SMK tidak lulus, nanti bisa mendaftar lagi di PPDB untuk SMA. Tapi bukan SMK lagi, SMA gitu kan.
Tapi SMK harus tahu ya, SMK itu peminatnya cukup tinggi ya Bang. Iya, sangat Tahun tinggi lalu sekali. itu tinggi banget peminatnya karena kita tahu ada beberapa SMK yang benar-benar disupport oleh perusahaan. Jadi begitu lulus dari sekolah itu mereka langsung bekerja. Iya. Nah kan sebenarnya kan SMK memang adalah produk-produk unggulan SDM yang disiapkan untuk siap bekerja. Ya, sampai ada yang plesetkan gini, SMK itu sekolah menuju kerja. Kalau SMA sekolah menuju angkasa, bukan atas. Artinya diproyection untuk kuliah lanjut gitu loh. Tapi meskipun begitu banyak juga adik-adik kita di SMA juga tidak mengambil pilihan untuk melanjutkan ke Iya, sekolah. karena mereka punya target mungkin ingin masuk ke dokteran dan lain sebagainya. Tapi di SMK juga bisa masuk ke jurusan-jurusan lain, tidak mesti misalnya harus terpaku harus langsung bekerja, tapi bisa melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi gitu loh. Benar. Nah, Bang, selain dari Idul Adha, Bang, selama Idul Adha ini kita mencatat bahwa terjadi peningkatan penumpang, baik di pelabuhan domestik ya, Bang. Ada sekitar 4.700 penumpang di puncak libur Idul Adha kemarin. Ini pelabuhan mana nih, Jo? Pelabuhan domestik, Bang. Domestik. Oke. Nah, 4.700 ini. Nah, tapi kita lihat dari kemarin datanya sempat ada video ya, Bang. Iya. Di videonya di Instagramnya Batam Pos juga terjadi peningkatan atau lonjakan penumpang di pelabuhan internasional. Iya. Kita lihat di Batam Center kemarin betul. itu. Dan ternyata tadi saya baca di Asia One ya, Asia One ada beberapa yang mengeluhkan, wisatawan dari Singapura yang mengeluhkan. Mereka harus tertahan 2,5 jam, 2,5 jam di pelabuhan baru bisa masuk. Ya. Bahkan ada yang memilih balik lalu mereka berwisata ke Malaysia. Nah ini mungkin problem yang perlu dicarikan solusi ya, karena menunggu 2,5 jam di pelabuhan itu sangat lama sekali gitu loh. Ini problem dalam masalah tiket mahal, kemudian VOA yang masih dalam proses, ditambah lagi dengan lama menunggu di antrian di pelabuhan. Ini perlu ada solusi konkret ya. Kalau tidak wisatawan yang mau liburan weekend di Batam akhirnya mungkin akan memilih Malaysia yang lebih simple, yang ya tidak perlu menunggu lama, udah bisa menikmati tempat-tempat wisata di sana gitu, Jo. Dan sebelum kita tutup ini listing hari ini, Bang, hot news hari ini, ada satu dari kemarin kita tak sudah ini problemnya. Problem kita ini adalah problem yang merupakan hak dasar manusia, hak dasar yang dijamin oleh undang-undang. Betul. Tapi problem ini tak tuntas-tuntas juga di Batam. Kenapa gitu? Padahal sudah berganti dari Moya ke ABH, ABH sekarang sudah masuk dari ATB dulu ya. ATB katanya akan lebih baik lagi dibandingkan ATB dulu katanya. ABH lebih baik katanya dari ATB. Ya, tapi kan kita ngelihat ya problemnya sama-sama aja. Nah, nanti malam mulai pukul 22 itu akan mati air. Nah, dan jangkauannya cukup besar ya, karena ya yang katanya sih, yang kata ABH bahwa ada perbaikan lagi di sistem kelistrikan dan pompa di instalasi pengolahan air bersih di Duri Angkang. Nah, ini bagi masyarakat bisa mencatat ya, mungkin air mati atau mungkin air kecil itu akan terjadi di wilayah nih. Pertama Baloi, Jodoh, Nagoya, Bengkong, Saipanas, Garden Raya, Batu Ampar, Melcem, Sengkuang, Batu Merah, Batam Center. Melcem ini rumahnya Ari. Batam Center, Taman Raya, Bandara, Buana Vista, Kabil, Punggul, Batu Besar, Bukit Raya, dan Seraya. Dan kalau saya mencatat, sekitarnya, sekitarnya ada 4 kecamatan yang terdampak. Iya. Dan pastinya ada ribuan bahkan puluhan ribu pelanggan yang akan terdampak. Nah, dan siap-siap. Mumpung masih ada waktu ya sebelum pukul 22 nih berarti masih bisa. Jangan siap-siap tampung air. Iya, dan mungkin efeknya akan lama ya, Jo ya. Mudah-mudahan jangan lama-lama. Kasihan kita warga Batam yang besok pagi harus bekerja, harus bersiap-siap mencari uang, tapi harus mikirkan membeli air lagi, air galon. Nambah lagi pengeluaran untuk pendapatan warga Batam yang sudah makin mencekik rasanya. Iya. Pengeluaran harus dihentikan, tapi ini pengeluaran lagi kalau jika memang harus beli air galon lagi untuk mandi. Ya, itu aja Bang, hot news kali ini. Pembaca Batam Pos, terima kasih sudah mendukung kami dengan membeli koran Batam Pos dan juga dengan membaca berita-berita Batam Pos di laman batampos.co.id dan juga like, komen,
atau memfollow media sosialnya Watampos, ada Facebook, ada X, ada Instagram, TikTok, ada Twitter alias X tadi. Ada Threads juga. Dan YouTube kata Ari. YouTube. Jangan lupa YouTube. Ini sering lupa YouTube ini kata Ari. Ya, beberapa informasi udah bisa dinikmati di situ ya. Ada video-videonya langsung bisa nikmati bagaimana kejadian-kejadian seharian di Kepri atau Batam. Ya. Dan juga tidak ada, kadang-kadang nasional kita ngambil juga. Ya. Kalau yang benar-benar viral biasanya yang ini. Nah, membaca Watampos, terima kasih banyak sudah menyaksikan Hot News. Selamat sore dan salam redaksi.